Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masdatul Imami dari kelas IT 104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pseudocode dan flowchart yang saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sian Ramadan Hasaltin sebagai dosen pembimbing kami selama satu semester ini. Berikut ini merupakan soal yang diberikan kepada kami. Buatlah flowchart dan pseudocode dari sebuah program yang bertujuan untuk menghitung luas dari sebuah persegi 4. Pengguna diberikan pilihan apakah ingin menghitung luas persegi atau persegi panjang. Pilihan dijalankan oleh metode rectangle dan mengembalikan nilai pilihan pengguna ke program utama. Berdasarkan pilihan pengguna, input satu nilai numerik jika pengguna memilih menghitung luas persegi, dan input dua nilai numerik jika pengguna memilih menghitung luas persegi panjang. Setelah dilakukan penghitungan luas, tampilkan hasilnya. Berikan pilihan kepada pengguna untuk melakukan penghitungan ulang hingga pengguna menginput sebuah sentinel value. Berikut merupakan flowchart yang sudah saya buat. Pada flowchart di samping terdapat beberapa statement dan arah panah. Untuk statement di sini, dia berguna untuk memberikan petunjuk mengenai tindakan yang akan kita lakukan, misalnya seperti memasukkan data, memproses penghitungan, memberikan option, dan sebagainya. Lalu untuk tanda panah di sini, yang mengarahkan kita dari satu statement ke statement selanjutnya untuk menunjukkan aliran logika dari satu tindakan ke tindakan berikutnya di program yang kita buat. Pertama, kita akan membahas metode. Metode ini merupakan suatu program yang bisa menjalankan suatu tugas yang bisa dipanggil ulang. Nah, misalnya contohnya ini, kita buat algoritma khusus untuk menghitung luas persegi dan persegi panjang. Nah, algoritma yang ini nanti bisa kita pakai atau panggil ke program utama kita yang ini, sebelah sini. Nah, di soal, instruksinya disuruh buat metode dengan nama rectangle, dan metode ini, dia menggunakan metode yang mengembalikan nilai atau return. Jadi, nanti hasil dari proses apapun yang program kita lakuin, dikembalikan lagi ke program utama yang di sebelah sini. Nah, untuk statement terminatornya di sini, kita kasih nama rectangle sesuai dengan soal ya. Metodenya, dua-duanya kita kasih nama yang sama, dan di sini kita buat deklarasi variabel yang kita gunain untuk mencari luas persegi nanti. Nah, untuk mencari luas persegi itu, kita butuh 3 variabel kan. Untuk mencari luas persegi panjang, misal kita butuh variabel panjang dan lebar. Untuk mencari luas persegi, kita butuh variabel sisi. Nah, untuk input variabel ini nanti di mana? Itu inputnya nanti dari program utama yang ini nih, di sini. Selanjutnya kita diarahin ke statement variabel, ke simbol internal storage. Nah, di sini kita hanya perlu tulis variabel outputnya aja, variabel luas. Karena apa? Karena di statement sebelumnya kita udah declare kalau kita pakai variabel P, L, sama S. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol proses di sini. Dan di sini, kalau untuk option persegi, kita prosesnya itu S kali S, dan untuk option persegi panjang yang ini, kita prosesnya itu P dikali L. Di metode ini, kita nggak kasih dia statement simbol output, karena nanti hasilnya akan langsung kita balikin ke program utamanya. Nah, kita kembaliin ke sini, sebelah sini, dan ke sini ya. Nah, finish untuk metode, sekarang kita masuk ke program utama kita. Nah, di sini kita awali program kita dengan simbol terminator dengan kata start untuk mengawali proses algoritma. Kemudian diarahkan ke output. Di sini kita pakai output untuk membuat beberapa statement. Ada statement pilih jenis segi 4, statement 1 untuk persegi, statement 2 untuk persegi panjang, dan terakhir untuk meminta pengguna memilih option yang tersedia. Lalu next kita diarahkan ke statement decision. Ini percabangan dari option yang diberikan kepada pengguna. Jika dia memilih no untuk option pertama tadi persegi ya, maka dia akan diarahkan ke option kedua, yang ini. Ini akan kita bahas nanti. Lalu ini, jika memilih yes, mereka akan dilanjutkan ke statement input dan diminta untuk memasukkan satu nilai numerik yang akan digunakan sebagai panjang sisi. Next, untuk statement call, di sini kita memanggil metode rectangle yang kita gunakan atau yang kita buat tadi untuk menghitung luas persegi dan persegi panjang. Dan hasil dari perhitungannya bakal balik lagi ke sebelah sini, yang akan kita buat outputnya di statement selanjutnya. Di output ini kita buat statement luas persegi dan menampilkan hasil dari perhitungan luasnya. Nah, jika pengguna tadi memilih no untuk option pertama, jadi dia masuk ke option kedua kan? Nah, kalau misalkan dia milih yes, maka dia akan melakukan proses yang sama seperti di option yang pertama, cuma bedanya nanti di input dia diminta masukin data 2 kali untuk panjang dan lebarnya. Tapi kalau dia memilih no di option kedua tadi, maka selanjutnya mereka akan diarahkan ke statement output yang ini nih, yang hanya untuk perhitungan luas persegi dan luas persegi panjang saja. Karena dengan pilihan yang ada tadi itu mereka tidak memilih shape satupun. Lalu next ke statement output yang ini, ingin mengulang, dan diberikan option yang pada langkah selanjutnya akan masuk ke statement decision while, end program jika mereka memilih no, dan akan kembali ke menu pemilihan bentuk persegi jika memilih yes. Oh iya, tadi di sini
itu ketika sudah didapat untuk luas persegi dan luas persegi panjangnya, next mereka akan diarahkan ke statement output yang ini. Diberikan pilihan lagi, mau mengulang atau tidak. Jika ya, maka masuk ke menu pemilihan bentuk persegi di awal yang tadi, yang ini, sebelah sini. Dan kalau mereka memilih no, maka programnya pun selesai. Selanjutnya di sini kita bahas pseudocode-nya. Nah, pertama kita bahas buat pseudocode dari metode rectangle-nya dulu ya. Untuk namanya dia di sini pakai rectangle, givens-nya PLS dan luas. Untuk result-nya dia result-nya luas, definition-nya untuk luas dia sisi kali sisi, lalu untuk luas yang satu lagi untuk persegi panjang dia pakai panjang kali lebar. Declare-nya numerik P, numerik L, numerik S, dan numerik luas. Lalu let luas sisi kali sisi, let luas P kali L. Untuk return-nya return luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke main program. Untuk nama programnya di situ menggunakan menghitung luas persegi 4, givens-nya PLS luas, result-nya luas, definition-nya untuk mencari luas tadi dia menggunakan metode rectangle yang sudah kita bahas di awal tadi. Lalu metodenya num P, num L, num S, num luas, num itu sebenarnya numerik ya. Print, pilih jenis persegi 4, print 1 persegi, print 2 persegi panjang, get option, if option 1 persegi, then get S, let rectangle PLS luas, print luas persegi, give hasil, else if option 2 untuk persegi panjangnya, then get P, get L, let rectangle PLS luas, print luas persegi panjang, give hasil, lalu else, print hanya untuk menghitung luas persegi dan luas persegi panjang saja. And if-nya, print ingin mengulang, get option, while repeat, jika dia menjawab yes, maka dia akan mengulang lagi ke yang option pertama tadi, pemilihan bentuk persegi, lalu and while, dan end. Selesai sudah program yang kita buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari saya, Masudul Imami. Mohon undur diri, maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, baik dalam penulisan ataupun penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.